Perkenalkan, nama saya Putra Wanda. Saya seorang dosen di Universitas Respati Yogyakarta. Pada hari ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah, yakni kriptografi. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, yakni agar mahasiswa mampu memahami konsep algoritma kriptografi. Pada video penyampaian ini, saya akan menyampaikan materi yang keempat, yakni tentang materi algoritma kriptografi asimetris. Tujuan daripada penyampaian materi ini adalah agar mahasiswa mampu memahami kriptografi asimetris modern saat ini. Berikut penyampaian materi. Baik, apakah suara saya didengar? Dengar. Oke, baik. Kita mulai ya. Mohon fokus dan nanti ketika saya panggil langsung membuka mic-nya dan langsung menjawab seperti itu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan salah satu materi perkuliahan untuk mata kuliah kriptografi semester 4 pertemuan keempat. Nah, untuk hari ini materi yang akan kita sampaikan adalah tentang kriptografi asimetris. Seperti yang kita tahu, kriptografi ini adalah salah satu mata kuliah yang penting untuk kita pahami dalam pembelajaran tentang teknologi informasi. Nah, adapun capaian pembelajaran daripada mata kuliah kriptografi ini, yang pertama untuk pembelajaran lulusannya sendiri ya, pembelajaran lulusannya sendiri CPL-nya itu adalah mampu untuk menganalisis dan merancang sistem keamanan informasi berbasis kriptografi. Kita tahu sistem keamanan informasi itu sangat luas dan kriptografi ini menjadi salah satu teknik pengamanan atau sistem untuk membangun keamanan informasi di dunia digital. Yang kedua, CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliahnya itu adalah mahasiswa mampu memahami konsep daripada algoritma kriptografi. Jadi mata kuliah kriptografi ini diharapkan mahasiswa itu dapat memahami konsep bagaimana algoritma kriptografi itu bekerja dan penerapannya. Sedangkan untuk pertemuan hari ini yaitu pertemuan keempat masuk dalam sub CPMK keempat, yakni bagaimana mahasiswa itu mampu memahami kriptografi asimetris modern seperti itu. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau kita sudah mendiskusikan ya tentang kriptografi dan hal-hal yang di dalamnya. Perlu saya sampaikan juga di sini ada beberapa bahan kajian yang perlu untuk dicatat di sini ya. Untuk bahan kajian mata kuliah ini adalah kriptografi dan cyber security masuk di dalamnya. Nah, di pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan atau kita sudah diskusikan tentang kriptografi. Nah, pada dasarnya kriptografi itu ada dua ya. Ada kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Nah, sebelum kita bahas atau kita diskusikan tentang kriptografi simetris, saya mau meninjau dulu ya. Meninjau pemahaman Anda tentang kriptografi simetris. Ya, seperti itu. Kita mulai dulu dari Nover. Ada Nover? Silakan Nover. Ya, Pak. Ya. Mas Nover, bisa Anda jelaskan sedikit tentang apa itu kriptografi simetris? Bisa, Pak. Ya.
Jadi kriptografi simetris itu eh, tujuannya untuk mengubah teks biasa menjadi kode acak yang tidak dapat dimengerti dengan menggunakan satu kunci yang sama pada proses enkripsi dan dekripsi. Ya, betul sekali ya. Jadi kriptografi simetris itu menggunakan kunci yang sama untuk proses apa enkripsi dan dekripsinya. Deskripsi. Ya, seperti itu. Oke, lanjut sedikit. Ada Mas Daniel, silahkan Mas Daniel. Mas Daniel Palaku ada. Ada Pak. Ya, silakan. Apa yang bisa Anda jelaskan tentang algoritma simetris ini? Mungkin eh, penerapannya di mana atau proses enkripsinya bagaimana dan lain-lainnya. Silakan. Ya, suaranya belum terdengar, Mas Daniel. Gimana coba ulang tadi Pak pertanyaannya? Ya, pertanyaannya, apa yang Anda tahu tentang algoritma simetris? Ya, tadi katanya Mas Nover, algoritma simetris itu menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Bisa Anda tambahkan apa yang Anda tahu tentang algoritma simetris ya? Mungkin penerapannya di mana dan lain-lainnya. Ya, suaranya belum terdengar. Baik Pak. Untuk hmm, Kriptografi simetris ya. ya, ada, Pak. Ya. Untuk kelebihan dan kelemahan dari kriptografi simetris itu memiliki proses enkripsi dan deskripsi yang cepat sehingga efisien untuk mengamankan data dalam jumlah besar. Sedangkan kelemahan dari kriptografi simetris itu adalah distribusi kunci. Jika kunci yang sama diketahui oleh pihak yang tidak berwenang, maka seluruh data yang dienkripsi dengan kunci tersebut dapat dibaca. Oke, baik, betul sekali ya. Tadi disampaikan oleh Mas Daniel tentang kelebihan dan kekurangan dari kunci kriptografi simetris tersebut. Nah, berikutnya eh, ada Mbak Dwi ya, Mbak Dwi, Aprilia Dwi ada suaranya? Ya, suaranya bisa diperbesar. Ada Mbak Dwi, Aprilia Dwi ada ya? Ya, tadi disampaikan ada istilahnya di dalam kriptografi simetris itu ada proses namanya enkripsi dan dekripsi gitu. Bisa dijelaskan nggak apa itu proses enkripsi dan dekripsi di dalam kriptografi tersebut? Ya, suaranya belum kedengaran. Proses enkripsi dan dekripsi digunakan untuk kedua proses tersebut. Ya, Proses enkripsi mengubah pesan asli menjadi kode acak sebelum dikirim lewat internet. Sedangkan proses deskripsi mengubah kembali kode acak menjadi pesan asli yang bisa dibaca oleh enkripsi. oke, baik. Ya, benar ya. Jadi dalam proses kriptografi itu ada dua proses. Ya, ada enkripsi. Tadi dibilang oleh Mbak Dwi itu
enkripsi itu mengubah pesan asli menjadi kode rahasia itu atau pesan acak. Sedangkan proses dekripsinya itu adalah mengubah kode rahasia itu menjadi pesan aslinya. Jadi apa namanya bolak-balik. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya saya perlu ini ya tinjau sedikit lagi tentang kriptografi simetris ini. Kemarin di minggu sebelumnya kita sudah jelaskan tentang beberapa contoh studi kasus kriptografi simetris. Oke, ada yang bisa menjelaskan saya contoh studi kasus kriptografi simetris ini? Silahkan langsung eh, langsung dijelaskan. Oke, silahkan. Mungkin Sahril. Baik Pak, bisa diulang pertanyaannya Pak? eh, bisa dijelaskan contoh studi kasus kriptografi simetris yang sudah Anda pahami sebelumnya? Mungkin saya hanya menyebutkan contoh-contoh Ya, singkatnya aja contohnya, Pak untuk contoh singkatnya apa? studi kasus kriptografi simetris. Yang pertama itu ada WhatsApp. Setelah pengiriman dan penerimaan memiliki kunci yang sama. Dan yang kedua ada penyimpanan data di database seperti data penting, seperti nomor KTP atau data pelanggan. Ya, Dan yang selanjutnya ada file atau dokumen. Sebuah file dienkripsi dengan satu kunci sebelum dikirim. oke, baik, sangat Terima kasih, tepat Pak. sekali ya. Terima kasih, Mas Sahril. Jadi benar tadi yang dibilang contoh penerapan studi kasus daripada algoritma simetris itu bisa Anda lihat di WhatsApp. Jadi aplikasi yang setiap hari Anda gunakan itu ternyata bentuk penerapan dari algoritma simetris, penggunaan kunci yang sama ya untuk proses dekripsi dan eh, enkripsinya seperti seperti itu dan sebaliknya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi dalam kriptografi simetris yang tadi ya, itu kunci yang digunakan itu adalah sama antara proses enkripsi, proses pengubahan kode asli menjadi kode acak dan sebaliknya. Itu kriptografi simetris. Nah, sedangkan kriptografi asimetris ya, kunci untuk enkripsi dan dekripsinya itu berbeda ya. Jadi ada enkripsi itu menggunakan istilah kunci publik dan dekripsi itu menggunakan kunci privat ya. Jadi bisa dibedakan dari istilahnya saja. Kalau simetris tadi kuncinya itu sama ya. Sedangkan untuk di kriptografi asimetris kunci enkripsinya itu menggunakan kunci publik dan dekripsi menggunakan kunci privat. Itu dari istilahnya saja sudah berbeda. Nah, prosesnya bisa dilihat di sini ya. Jadi misalnya Anda mengirim sebuah data dari yang kiri ini pengirim. Kemudian di kanannya itu adalah penerima. Anda bisa lihat di slide-nya ya. Pengirim sebelah ini kiri mengirimkan paket data ke penerima. Nah, pengirim akan melakukan proses enkripsi ya, melakukan proses enkripsi menggunakan kunci yang diistilahkan adalah kunci publik. Nah, seperti itu. Kemudian dekripsi itu ada pada saat pesannya itu diterima di sisi pengguna, maka penerima tersebut akan menggunakan kunci privat ya untuk membuka pesan yang sudah dikirim pengirim seperti itu. Jadi misalnya Anda ingin mengirimkan pesan ke teman Anda, eh, kemudian teman Anda menerima pesan Anda, ada proses-proses yang disebut sebagai enkripsi dan dekripsi di sana ya. Jadi pesan rahasia Anda agar tidak bisa terbaca di publik, Anda perlu untuk merahasiakan pesan tersebut. Nah, caranya bisa menggunakan kriptografi asimetris ini ya. Jadi pada sisi pengguna itu menggunakan kunci publik untuk mengunci ininya datanya, sedangkan kunci privat pada sisi penerima digunakan untuk membuka data yang telah terkunci tersebut. Nah, itu bedanya ya antara algoritma simetris dan asimetris kayak gitu. Jadi berikutnya dalam kriptografi asimetris ya, Anda bisa lihat di sini kunci publik, kunci enkripsi itu tidak sama dengan kunci dekripsinya ya seperti itu. Jadi kunci publik itu bisa disebarluaskan di publik ya di jaringan internet, sedangkan kunci privat itu harus dirahasiakan dan
dipegang hanya oleh orang-orang tertentu aja. Misalnya Anda sendiri yang mengetahui kunci privatnya, sedangkan kunci publik itu bisa disebarluaskan di internet. Nah, itu ininya bentuk perbedaannya. Nah, berikutnya, nah berdasarkan jenis kunci yang digunakan, tadi kan Anda sudah banyak menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan ya algoritma simetris ya. Algoritma simetris misalnya tadi ada yang menyebutkan eh, apa pengirimannya cepat, prosesnya cepat dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dalam kriptografi asimetris ada beberapa kelebihan di sini ya yang dimiliki oleh algoritma kriptografi asimetris ini. Pertama adalah masalah keamanan ya. Algoritma asimetris ini memiliki eh, apa keamanan dalam distribusi kuncinya ya. Nah, kemudian algoritma asimetris ini diyakini lebih kuat ya dalam sisi pengamanan pengamanan datanya. Sedangkan uh, kelebihan berikutnya itu adalah tentang masalah manajemen kunci ya. Manajemen kunci asimetris ini dapat dinyatakan lebih mudah atau lebih eh, proper dalam manajemen kunci yang disebarluaskan secara secara bebas di jaringan publik. Sedangkan kelemahannya ya kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan algoritma simetris. Ini hubungannya dengan algoritma kompleksitas algoritma yang digunakan dalam algoritma asimetris. Nah, seperti itu. Kemudian ada tingkat keamanannya yang sama, kunci yang digunakan itu lebih panjang. Nah, ini ada kelemahan daripada algoritma asimetris. Jadi dalam algoritma asimetris, algoritmanya lebih pendek dan apa namanya algoritma asimetris itu kuncinya lebih panjang untuk menghasilkan atau untuk mengenkripsi data yang sama. Misalnya data yang dienkripsi itu selamat datang. Nah, ketika dienkripsi menggunakan kunci simetris, panjang kuncinya misalnya 10 byte. Kalau menggunakan algoritma asimetris, panjang datanya itu bisa 20 byte seperti itu ya. Nah, itu kelemahan daripada algoritma asimetris. Oke, berikutnya eh, di mana algoritma asimetris ini diterapkan. Nah, ternyata algoritma asimetris ini diterapkan di beberapa beberapa teknologi ya. Contohnya di sini ada teknologi internet banking ya. Semua di sini punya internet banking ya. Ya, semua punya ya. Pak. Oke. Iya, Punya Pak. Pak, punya. Ya, internet banking atau mobile banking. Nah, ternyata internet banking atau mobile banking itu adalah salah satu contoh penerapan studi kasus nyata kriptografi asimetris seperti itu. Jadi, bagaimana transaksi antara Anda dan teman Anda atau siapapun itu, nah melalui sebuah enkripsi ya dengan teknologi kriptografi asimetrisnya. Nah, kemudian tanda tangan digital. Nah, tanda tangan digital ini bukan tanda tangan scan ya. Tanda tangan digital ini tanda tangan yang bentuk kode acak yang dihasilkan oleh proses kriptografi. Jadi jangan dibayangkan tanda tangan digital itu tanda tangan yang di-scan, enggak seperti itu. Jadi dalam teknologi informasi tanda tangan digital itu bentuk kode acak yang dihasilkan oleh proses kriptografi. Kemudian yang berikutnya ada email rahasia dan lain-lainnya. Nah, dalam perkembangannya algoritma kriptografi ini asimetris ya, asimetris ini ada beberapa eh, macam ya. Ada beberapa ini tipe algoritma. Contohnya di sini ada RSA ya, Reverse Summary Edelman, kemudian Diffie-Hellman, DSA, ACC, El-Gamal. Ini adalah nama-nama algoritma yang digunakan yang menggunakan kriptografi asimetris seperti itu. Oke, berikutnya kita lanjut ini ke sesi tanya jawab ya, karena ini sudah pembahasan untuk algoritma asimetrisnya sudah selesai. Jadi kita masuk di sesi pertanyaan dari Anda. Silahkan. Oke, siapa dulu langsung saja ya. Oke, langsung dibuka mic-nya. Halo Pak, Ya, silakan. izin bertanya Pak. Ya. Eh, Mengapa kriptografi
asimetris itu lebih banyak digunakan untuk mengenkripsi data dalam jumlah besar dibandingkan kriptografi asimetris, meskipun memiliki kelemahan dalam distribusi kunci. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus ya dari tadi Mbak Silva. Jadi dalam penerapan nyata ya memang algoritma simetris ini sangat banyak digunakan di dalam teknologi saat ini kayak gitu. Kenapa banyak digunakan? Salah satu alasannya itu adalah proses komputasi. Nah, kita tahu proses komputasi algoritma asimetris itu sangat besar, ya. Jadi proses untuk mengenerate kunci, ya, untuk data yang misalnya dalam skala kecil atau sedang, itu membutuhkan komputasi yang begitu besar, sehingga pendekatan yang diambil oleh para vendor atau para provider itu adalah lebih mengedepankan efisiensi keamanannya, sehingga itulah yang menyebabkan alasan kenapa lebih banyak teknologi-teknologi digital ini menggunakan algoritma simetri. Jadi lebih ke alasan efisiensi dan kecepatan komputasinya seperti itu. Nah, mungkin manajemen kuncinya memang lebih bagusnya lebih bagus menggunakan kriptografi eh, asimetris. Namun dalam sisi efisiensi dan kecepatan komputasi, algoritma simetris ini lebih unggul daripada algoritma asimetris. Seperti itu. Nah, oke baik. Pertanyaan berikutnya silakan. Sat, ya, langsung saja ya. Permisi Pak, izin bertanya Ya, eh, mengenai kriptografi asimetris. Nah, selain untuk menjaga kerahasiaan data, manfaat apa lagi yang diberikan oleh algoritma asimetris ini dalam keamanan sistem informasi? ya baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi algoritma asimetris ini eh, sangat banyak sangat banyak digunakan saat ini terutama untuk teknologi-teknologi yang memerlukan kerahasiaan yang tinggi. Contohnya internet banking tadi. Jadi internet banking ini kenapa menggunakan algoritma asimetris untuk pengamanan channelnya ya. Untuk pengamanan channel itu salah satu alasannya adalah karena tingkat keamanan yang lebih kuat dibandingkan dengan algoritma simetris. Contohnya algoritma simetris ini kan ada algoritma seperti DES, AES, dan lain-lainnya. Nah, ternyata setelah beberapa penelitian menyebutkan algoritma simetris ini lebih mudah untuk di compromise, lebih mudah untuk ditebak dibandingkan dengan algoritma asimetris. Itu yang membuat algoritma asimetris ini lebih banyak digunakan untuk industri-industri yang memerlukan keamanan sangat tinggi, contohnya seperti internet banking. Nah, ya, seperti itu yang menjadi salah satu alasan kenapa algoritma asimetris ini lebih banyak diterapkan di industri-industri yang lebih besar atau industri-industri menengah ke atas seperti itu. Baik, oke, satu pertanyaan lagi, silahkan. Baik, Pak. Izin bertanya. Ya, Saya ingin menanyakan terkait keamanan yang ada di kriptografi ini. Tadi pada studi kasus database, jika ada kemungkinan peretas mencuri database serta kunci itu bagaimana, Pak? ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi ketika tadi penerapan salah satunya ada algoritmanya itu adalah di dalam kriptografi adalah pengamanan database ya. Kita tahu pengamanan aplikasi atau database ini menjadi hal yang penting. Nah, jika terjadi compromising, attacking atau serangan dan dan berhasil untuk mencuri algoritma tadi kunci simetris tadi, maka yang harus dilakukan oleh provider, developer atau perusahaan itu adalah mengganti algoritma simetris tersebut. Bagaimanapun juga kelemahan dari algoritma simetris kan kunci pembuka dan kunci penutup dan kunci pembukanya itu sama. Jadi ketika salah satu kunci ini diambil
oleh orang lain, maka dia akan bisa membuka database tersebut. Nah, solusinya dalam penerapan studi kasus algoritma simetris ini adalah dengan mengganti kuncinya, ya, kunci daripada database tersebut, sehingga ketika Anda nanti bekerja ya di sebuah perusahaan atau instansi, Anda perlu untuk menggunakan password atau kunci yang sulit untuk ditebak. Nah, itu ininya solusinya. Jadi jangan menggunakan kunci atau password 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu kan sangat mudah. Jadi gunakan password yang berasal dari kombinasi digit, huruf, angka dan lain-lainnya itu, sehingga itu sangat sangat sulit untuk dapat ditebak seperti itu melalui penerapan algoritma simetris ini. Jadi kalau passwordnya itu gampang, itu akan mudah untuk mudah untuk direka-reka seperti itu, karena ada aplikasi-aplikasi yang mereka gunakan untuk dapat mereka-reka atau menebak-nebak kunci simetris yang Anda gunakan pada pengembangan aplikasi database. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi apa manfaatnya ya ketika Anda belajar kriptografi ini? Ini masuk dalam motivasi kenapa Anda perlu untuk belajar kriptografi. Nah, salah satunya adalah nanti ketika Anda lulus ya, Anda akan memiliki kemampuan kompetensi dalam berbagai hal termasuk programming ya, coding. Nah, namun kemampuan Anda dalam keamanan informasi ini menjadi salah satu titik unggul atau yang membuat CV Anda itu menjadi lebih menarik ketika nanti Anda ingin melamar sebuah pekerjaan seperti itu. Kalau coding kan hampir semua lulusan informatika itu paham tentang coding ya, tapi ketika Anda memiliki kemampuan lebih yaitu tentang keamanan sistem informasi ini, Anda akan menjadi sesuatu yang lebih bagus bagi Anda. Nah, oleh karena itu kami mendorong Anda untuk terus memperdalam ya kompetensi Anda dalam bidang keamanan informasi ini. Bagaimanapun juga keamanan informasi ini menjadi salah satu hal yang sangat krusial dalam era saat ini kayak gitu. Baik. Di bagian akhir ya sebagai cara untuk menguji pemahaman Anda tentang algoritma asimetris, nanti Anda bisa mulai mengerjakan tugas atau kuis ini, kemudian hasilnya bisa dikumpulkan seperti sebelumnya, seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan minggu keempat ini tentang algoritma asimetri sudah kita lakukan dan kita cukupkan. Nanti slide atau PPT ini akan kita upload dalam LMS atau e-learning Universitas Respati Yogyakarta. Semoga materi yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi Anda semua. Seperti itu. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.